wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi udah makan belum? Ya. Sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ini yang berdoa? Kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada yang sudah kenal sama kakak? Sudah. Belum. Belum. Oke. Jadi perkenalannya kayak gini, sebutin nama panjang, nama panggilan, sama hewan, gaya hewan kesukaan kalian. Kayak gini contohnya. Hewan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Martalina. Bisa dipanggil Nelly. Masih gitu. Paham? Paham. Oke, dimulai dari kamu. Kenalkan nama kamu. Halo semuanya, kenalin nama aku Jasmine Althanawi, bisa dipanggil Jasmine. Halo Jasmine. Halo Jasmine. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidin Irfansyah, bisa dipanggil Aldo. Sorry. Nah. Perkenalkan, nama saya Panuskan Dito, bisa dipanggil Tahu. Menyet. Oke, halo Fami. Halo, Fami. Perkenalkan nama saya Juan Stato, bisa dipanggil Juan. Ya, favorit hewan saya. Halo Juhan. Halo Juhan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ryan Sundangal Waridi, bisa dipanggil Rehan. Hewan favorit saya adalah Harimau. Halo Halo Rehan. Rehan. Perkenalkan nama saya Savana Intan, bisa dipanggil Savana. Kelinci. Halo Safa. Halo Safa. Perkenalkan nama saya Rizka Putri Maharani, bisa dipanggil Cika. Hewan suka saya. Kupu-kupu. Ya, tuh. Halo Halo, Cika. Cika. Oke, sekarang kita saling kenal ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ada nggak sih yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Jadi belum tahu ya apa itu konseling kelompok. belum. Kakak jelasin ya, jadi konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, pada konseli, yaitu kalian, yang bersifat penyembuhan dan pengembangan kemampuan pribadi konseli untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh konseli dalam suasana berkelompok seperti ini. Nah, masalah-masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang kalian alami sendiri. Nah, untuk tujuan dari konseling kelompok, yang pertama adalah agar anggota kelompok mampu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, belajar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, membantu tiap anggota membuat tujuan khusus dan komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Lalu, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas-asas. Nah, asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana apapun yang akan kita bahas nanti diharapkan untuk tidak dibahas pada pihak luar setelah konseling kelompok ini selesai. Nah, ada ikrarnya juga di dalam konseling kelompok ini, bisa berdiri. Nah, nanti kalau kalian bisa mengikuti saya ya. Kalau saya bilang saya, kalian menyebutkan nama kalian masing-masing. Bisa? Bisa. Saya Nelly Martalina. Saya Aldo. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan
merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sekarang kalian sudah membacakan ikrar. Jadi saya harap kalian memenuhi janji kalian untuk tidak membocorkan apapun yang dibahas pada kegiatan hari ini kepada pihak luar setelah kegiatan ini selesai. Nah, untuk asas yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kalian secara terbuka mengungkapkan permasalahan kalian masing-masing sejujur-jujurnya tanpa berusaha menutup-nutupinya. Lalu yang ketiga ada asas kegiatan, di mana kalian harus aktif menanggapi, merespon permasalahan apapun nanti yang akan kita bahas. Lalu yang keempat ada asas kenormatifan, di mana apapun yang kita bahas nanti sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang kelima ada asas kesukarelaan, di mana kalian secara sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tanpa adanya paksaan. Apakah kalian secara sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ya. Oke, Kakak ingin kalian mengisi informed consent dulu sebagai bentuk kalian sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Iya. Oke, selanjutnya kakak akan jelasin cara pelaksanaan konseling kelompok pada siang hari ini. Yang pertama, setiap anggota kelompok dipersilakan untuk mengungkapkan permasalahannya masing-masing. Yang kedua, anggota kelompok yang lain menanggapi dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota kelompok yang sedang dibahas. Nah, sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya, kita sepakati dulu ya waktunya. Apakah kalian bisa kalau kegiatan ini kita laksanakan sekitar 45 menit? Bisa. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Nama permainannya itu koala, kucing, kelinci. Kalau koala kalian duduk diam. Kalau kucing kalian lari di tempat. Sedangkan kalau kelinci kalian bukan. Paham? Paham. Fokus, konsentrasi. Koala, kucing, koala, koala, kucing, kelinci.
Kelinci. Buah. Kelinci. Buah. Koala. Kelinci. Buah. Koala. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kalian benar-benar paham terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai apa itu konseling kelompok, apa itu tujuannya, apa itu asas-asasnya, dan bagaimana cara pelaksanaannya? Angkat tangan, siapa yang ingin menjawab? Konseling kelompok itu tuh kayak kita sharing sama lain, sharing gitu. Terus asas-asasnya itu kayak nanti ada perbedaan, terus kerahasiaan. Terus cara-caranya tuh nanti kita mungkin ngomong satu sama lain tentang permasalahan kita. Baik, sudah diwakilkan oleh Jasmine. Kakak rasa kalian sudah paham ya mengenai terkait apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Jadi di sini kakak itu sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu jalannya kegiatan konseling kelompok, sedangkan kalian sebagai anggota kelompok. Saya harap kalian bisa aktif menanggapi, merespon, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prokrastinasi akademik atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan? Siap. Oke, silahkan. Siapa nih yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Dimulai dari kamu. Oke. Saya sering menunda tugas karena saya ketergantungan sosial media. Baik, jadi kamu sering menunda-nunda mengerjakan tugas karena ketergantungan media sosial. Oke, kalau kamu? Kalau aku sering menunda tugas karena malas buka buku, jadi lupa kalau tugas. Karena malas membuka buku, jadi lupa gitu mengerjakan tugas. Oke, kalau kamu? Saya sering menunda-nunda tugas karena sering menyempatkan waktu dan suka membuang langsung. Jadi kamu suka menunda-nunda tugas itu karena kamu menyepelekan waktu. Oke, kalau kamu Tuhan? Saya sering menunda-nunda tugas karena kebetulan saya tidak sesuai dengan tipe karakteristik belajar saya, dan mana lingkungan saya, yang mana tipe belajar saya adalah tipe yang sunyi dan senyap dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tapi lingkungan saya kata lain, mungkin itu yang menjadi faktor alasan saya malas untuk mengerjakan tugas. Lingkungan belajar kamu sekarang ini seperti apa memang? Kok nggak bisa sesuai dengan karakteristik belajar kamu? Jujur, lingkungan belajar saya saat ini yang ada di rumah itu ramai, karena saya juga memiliki adik yang kecil, mungkin yang suka teriak-teriak, dan walaupun saya tutup pintu kamar, saya juga sendiri tetap tidak bisa. Jadi mungkin kalau cara yang paling efektif bagi saya, mungkin ya belum saya temukan. Kalau kamu? Saya sering menunda-nunda tugas karena di rumah banyak kegiatan. Contohnya membantu orang tua Biasanya bantu apa? jualan. Kalau kamu? Kalau saya menunda-nunda tugas karena ketertarikan ada sebuah game di mobile atau di HP. Kalian game ya berarti? Iya. Kalau kamu? Kalau saya sendiri tuh kurang bisa manajemen waktu, apalagi kan semester 1 ini tuh benar jadwal saya tuh sibuk banget, ada organisasi, terus kalau pulang les tuh pasti malam, ya mungkin kayak gitu. Dari permasalahan-permasalahan ini tadi ada yang terkait TikTok, game, terkait lingkungan belajar, manajemen waktu. Kira-kira permasalahan siapa nih yang ingin dibahas? Jasmine. Menarik. Bagaimana Jasmine? Kalau permasalahanmu dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah.
Kalau begitu silakan teman-teman kalian bisa tanya-tanya nih terkait permasalahan yang Jasmine alami. Silakan. Kakak. Dulu satu. Saya Min. Nah, Min, kamu pernah nggak ngerasain sakit karena banyaknya kegiatan yang kamu alami atau yang kamu jalani? Pernah sih. Nah, kamu nggak ada niatan apa itu buat berhenti? Kalau niatan berhenti itu gimana ya tuh, agak sulit sih, apalagi kan aku sekarang udah terikat sama organisasi tuh, sama les juga. Kalau organisasi aku tiba-tiba keluar tuh menurut aku tuh nggak make sense, karena kan udah ada tuh apa iklan gitu kan. Dan juga sebelum aku ikut organisasi kan pasti aku udah menentukan kayak tujuanku gitu, apakah aku sanggup apa enggak. Terus yang kedua, kalau les malam itu kadang kan aku les tuh bisa sampai pulang jam 8 itu baru setengah 9 sampai rumah. Itu mungkin agak berat sih bagi aku, apalagi rumah aku jauh. Cuman karena emang itu tujuannya positif akademik, jadi aku pasti bisa. Dari tujuan awal ya. Iya. Baik. Kayak jam waktu tidurmu sama jam waktu kamu sibuk seimbang nggak sih? Atau malah lebih banyak jam sibuk? Kalau dari biasa aku sampai hari ini tuh malah lebih banyak jam sibuk dibanding jam kerja. Kadang tuh kan kalau dulu pas kelas 10 kan aku masih bisa baris tuh. Dulu tuh aku bisa tidur jam 10, jam 9 udah bisa tidur. Tapi kalau sekarang tuh rasanya jam 11 itu masih kayak harus terjaga buat ngerjain tugas-tugas. Apa kamu pernah dulu sama keadaan kamu yang sekarang ini? Jujur pernah sih, kayak hampir setiap hari kalau pulang rumah tuh rasanya kayak capek banget, pengen nangis. Tapi kan gimana ya, tetap harus apa ya, lanjutin hari gitu kan, nggak bisa kayak aku tiba-tiba menyerah gitu. Jadi kalau kamu dihadapin dua masalah, ada acara organisasi sama tugas sekolah yang harus dikumpulin besok, itu mana yang akan kamu lakukan? Apa kamu mau ituin tugas dulu, hindarin dulu, kalau kayak rela kamu telat bisa ikut tugas dari kamu, gak ikut kerja kan? kalau misalkan acara organisasinya itu hari ini dan tugasnya juga besok, mungkin aku bisa mengerjain tugas itu antara kalau nggak tengah malam atau enggak besok pagi pas di sekolah. Kalau acaranya malam, Kalau acaranya malam itu biasanya kan kalau acaranya mungkin sampai pulang sampai malam kali ya. Nah kalau gitu sih mungkin aku ngerjainnya pas pagi-pagi subuh gitu. Walaupun aku mungkin nggak bakal bisa ngerjain, cuman kalau emang kepepet banget aku bakal ngerjain pagi atau enggak aku minta keringanan ke guru. kalau kamu kan nggak ngerasa jadi kamu terlalu sampai kamu nggak bisa apa sih mengatur waktu untuk kegiatan yang lain gitu. Ya pernah sih jujur, kayak kan aku kan itu kan pasti tuh udah punya planning kalau hari Sabtu Minggu tuh waktu aku istirahat di rumah. Nah tapi pas itu ada aja tuh kayak acara organisasi yang mendadak, kayak rapat mendadak gitu. Nah kan nggak bisa tiba-tiba kayak nggak ikut rapat itu kan, jadinya pasti hari Sabtu Minggu tuh kadang aku benar sibuk, jadi seminggu tuh aku sibuk gitu. Istirahat itu paling kayak cuma Sabtu Minggu tuh sore. Bagaimana kamu menjaga energi dan fokus untuk kegiatan yang padat seperti ini? Itu sih aku masih belum ini ya kayaknya. Tapi so far kalau menjaga fokus itu pasti aku usahain tidur minimal 5 jam lah dapat. Kalau aku tuh nggak tidur tuh, aku tuh tipe orang yang kalau misalkan aku nggak tidur ini aku bakal besoknya tuh menjalani hari kayak nggak semangat gitu, nggak fokus gitu. Terus kalau misalkan fokus mungkin aku sambil kalau mau tuh sambil dengerin musik, biasanya aku fokusku bisa lebih naik. Maka ekskul dan organisasi itu penting buat kesehatan saudaranya kita. Kalau menurut aku sendiri tuh penting ya ambil, soalnya kan aku kan di SMA itu masih pengen untuk upgrade diriku gitu, nggak cuma kayak stuck di batas Situ-situ aja. ya, aku tuh pengen naikin level aku, kayak aku tuh pengen Cari pengalaman. ya itu juga cari pengalaman. Jadi kalau misalkan aku meninggalkan organisasi atau kembali ekstra tuh menurut aku cukup sulit. Min, mau menambahkan kan seperti pertanyaan tadi, kenapa nggak ada niatan berhenti? Nah, aku mau nambahin, kan kesehatan itu kan lebih penting kan dari saya, atau lebih mahal. Nah, bandingan akademik itu menurutmu gimana? Kalau aku sendiri tuh sebenarnya setuju sama statementmu, kalau misalkan kesehatan tuh pasti lebih penting. Cuman kalau emang dari keluarga aku itu lebih ngepusin akademik ya, aku mau nggak mau harus ngikutin
berat banget gitu loh. Terus akhirnya aku masuk IGD terus di infus, makanya aku kemarin tuh nggak masuk sekolah. Tapi tetap harus ikut belajar kan, soalnya bentar lagi juga ada PLS gitu sih. Dampak dari menunda-nunda matematika yang pernah kamu alami dari Kalau sendiri sih kalau aku tuh kayak merasa nggak tenang gitu loh, kayak masih ada beban yang harus aku pelajari. Terus juga kedua itu nggak bisa nyantai gitu. Terus lebih itu kadang aku takut aja gitu kalau masuk tugas itu aku kayak turun atau gimana. Jadi pada pertemuan kali ini saya menggunakan teknik behavior contract. Apa itu behavior contract? Jadi behavior contract itu adalah teknik konseling yang didasarkan pada kesepakatan antara dua belah pihak, konselor dan konseling, untuk merubah perilaku konseling dari perilaku buruk menjadi perilaku baik sesuai dengan yang diinginkan. Ini ada lembar kontrak perilakunya, kalian bisa mengisi satu persatu terkait perilaku apa sih yang ingin kalian ubah dan reward apa sih yang ingin kalian dapatkan ketika berhasil merubah perilaku tersebut. Ini semua Kamu ingin melakukan apa untuk merubah kebiasaan kamu merubah tersebut? Melakukan dan dilakukan untuk tidak mengulangi.
tanggal berakhirnya kontrak? Dua minggu ke depan udah terlihat bulan Desember. Empat. Ya sekitar itu. Suwi lah. Suwi. Aku sejam anakku. Aku sejam bisa. Sangat Jangan lupa tanda tangan ya. sejam bisa. Ini. Sudah. Sebelum itu saya. Sudah datang? Belum. Datang. Oke, kalian sudah mengisi lembar kontrak nilai dan mengisi ribet apa yang ingin kalian dapatkan kalau berhasil menjalankan kontrak perilaku tersebut. Jadi kita sepakati dulu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan kalau tidak berhasil menjalankan kontrak perilaku. Kira-kira Akan stuck. Saya akan stuck. olahraga fisik. Hah? Olahraga fisik. Yang lain harus apa? Pengennya konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Kalau gagal, Ya, kalau gagal memenuhi kontrak berlaku. Kakak yang tentuin? Iya. Kalau dari kakak, kalau kalian gagal memenuhi kontrak berlaku ini, kalian harus menyalin satu buku full di perpus. Katakan buku terserah apapun, entah buku cerita atau buku pelajaran. Setuju? Tujuh. sebentar. Ya. Satu buku full atau satu lembar full? Satu buku Fotokopi gitu. ditulis, Saya tarik kata Iya. apa sih? dirangkum, rangkuman. Saya tidak setuju. Saya tidak. Sekarang kalian yang nentuin kalau kalian tidak setuju. Kayak gitu. Apa? Cuma fisik saja. Fisik. Sip. Fisiknya Lari lapangan Iya. sebanyak 10 kali. 5. 5 kali. 10 kali. Boleh. Boleh. Iya. Ya. Setuju? Setuju. Kalau kalian gagal memenuhi kontrak, kalian lari lapangan dulu sebanyak 5 kali. Siap. Siap. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, kakak akan jelaskan mengenai dampak dari menunda-nunda mengerjakan tugas. Yang pertama ada dampak akademik. Nah, dampak akademik itu yang pertama penurunan prestasi belajar. Menunda mengerjakan tugas atau belajar untuk ujian menyebabkan hasil belajar jadi tidak optimal. Lalu yang kedua, pekerjaan menumpuk. Tugas yang dibiarkan terlalu lama
akan menumpuk sehingga sulit dikerjakan dengan baik. Kalau kalian nunda tugas pasti kan tugasnya numpuk. Iya. Lalu selanjutnya ada dampak psikologis, yaitu stres dan tekanan mental. Menunda tugas membuat siswa menjadi terburu-buru saat tenggat waktu mendekat, menimbulkan stres yang berkepanjangan. Kayak deadline-nya mepet, kalian kan pasti kepikiran belum ngerjain tugas. Iya. Lalu rasa bersalah, ya, Jasmine, rasa bersalah kalau menunda-nunda mengerjakan tugas. Lalu dari dampak fisik, jadi kesehatan terganggu. Pola belajar mendadak, misalnya kayak gadang untuk mengerjakan tugas dapat mempengaruhi kesehatan, seperti kelelahan, kurang tidur, atau sakit kepala. Di sini ada yang mengerjakan tugasnya tengah malam mungkin. Ada? Ada. Biasanya jam berapa? Sekitar jam berapa? Jam 11:30. Tengah 12. Nah, oke. Yang lain pernah begadang mengerjakan tugas? Ya. Oke. Lalu ada dampak jangka panjang, pembentukan kebiasaan negatif. Kebiasaan mudah mengerjakan tugas dapat terbawa hingga dewasa, hingga mempengaruhi kehidupan kerja dan tanggung jawab lainnya. Lalu kurangnya disiplin diri, prokrastinasi yang terus berlangsung melemahkan kemampuan siswa untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itulah dampak-dampak dari prokrastinasi karena duit. Lalu silahkan teman-teman bisa memberikan saran atau masukan kepada Jasmine yang permasalahannya tugas. Silahkan satu persatu beri saran kepada Min, Jasmine. aku dulu. Menurutku Min, kamu kan punya kayak takutnya kamu punya stres atau kesehatan mental. Aku saranin kamu butuh liburan. Gitu. Iya. Makasih ya, Bro. Iya. Kan menyinggung tentang jam tidur dan jam tidur. Saranku, kalau misalnya masih bisa pulang sekolah jam 8, jam 9, langsung sekarang cuci kaki terus kamu istirahat. Nggak usah ngerjain tugas itu. Kamu bakal bikin apa? Jam tidurnya itu kurang. Paling enggak kamu harus jam tidur itu paling enggak minimal 7 jam atau ya paling enggak 6 jam 7 jam. Kalau bisa malah lebih baik dari itu malah 8 atau justru malah 10. Jadi saranku ya penting. Makasih ya, Bro. Mau evaluasi lagi terus prioritasnya mana yang lebih penting untuk masa depan. Makasih ya, Cita. Saya yaitu jadwalkan waktu istirahat agar tetap seimbang. Makasih ya, Rena. Ya, sudah semua. Oke. Saranku sih kalau misal bisa 1 kali 2 kali masih oke lah. Jadi tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kewarasan. Ya, makasih ya, sama. Aku Min, Ya. saran aku cari kegiatan yang positif dan Saran apa yang kamu berikan kepada Jasmine biar dia tidak menunda-nunda mengerjakan tugas apa? Yang baik buat kesehatan mental dan psikolog. Oke Jasmine, dari saran-saran teman kamu tadi, kira-kira saran mana yang ingin kamu terapkan? Mungkin sarannya Johan, Aldo, sama Cika juga. Alasannya apa? Kalau sarannya Aldo itu menurutku emang mungkin yang paling dibutuhin kali ya. Terus kalau sarannya Johan itu mungkin aku bisa terapin karena kan bisa langsung tes terus langsung tidur. Walaupun memang mungkin aku gak bakal bisa langsung pakai terus bisa jalaninnya, karena kan pasti tetap ada kan waktu buat ini belajar benar baru jadi. Terus kalau sarannya Cika buat evaluasi skala prioritas itu menurutku itu paling benar sih, harus evaluasi.
pemahaman apa yang kalian dapatkan setelah kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Pemahaman apa yang kalian dapatkan? Jika pemahaman apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini? Oke, kamu? Antara tugas selain itu harus Makanya ya harus menjaga waktu dan menjaga waktu agar tetap seimbang. Di sini kita dapat solusi gimana sih cara membagi waktu yang benar, terus gimana juga kita harus mikirin benar diri kita sendiri kesehatan. Terus bisa membagi waktu dan tidak terpengaruh sama yang lain gitu. Kalau saya itu pentingnya mengetahui dampak yang kita lakukan alias menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Nah itu kita menunda tuh pasti akan mendapatkan tekanan atau pressure. Nah, Untuk Jasmine, lalu usaha apa yang akan kamu lakukan agar rencana kamu yang kamu tulis di kontrak dalam ini bisa tercapai? Aku utama itu masalah kesehatan aku atau masalah diriku atau organisasiku. Terus sama juga aku mungkin akan mulai kalau misalkan aku lebih pentingin kesehatan ya aku mungkin bakal memperbaiki jam tidur aku. Terus juga cara aku belajar itu kalau bisa ya di sekolah kalau ada jam kosong aku langsung ngerjain tugas ya tunda-tunda. Nah, sekarang gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Nah, enggak? nah Enggak, Lalu kesan dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada kami? Satu persatu dari kamu. Saya ya bisa mengetahui banyak tentang tata acara kami. Oke. Kalau kamu Jidan, kalau pesan sih ya saya senang karena kita bisa sharing sama-sama gimana keluhannya, solusinya. Kalau untuk pesan ya semoga Kak Nelly tidak apa ya tidak lelah untuk menghadapi pertandingan. baik. Kamu pamit. Pesan saya setelah mengikuti program ini senang. Terus pesan buat kami tetap jaga kesehatan dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. saya itu terima kasih buat Kak Nelly karena yang menjadi penghubung dari kami membagi kita masing-masing dalam masalah menunda tugas. Siswi. Mungkin kalau kesannya sama kayak aku juga dari sini tuh kayak bisa berhasil nyatain sedikit masalah keluarga kan apa ya enggak agak kurang jadi setelah ketemu kan bapak salah ya gimana gitu. Berhubung waktu yang telah kita sepakati sudah habis, mari kita akhiri sesi konseling kelompok ini. Tapi sebelum itu, kakak punya lembar penilaian hasil. Sudah. Aisyah nanti kakak beri di akhir kegiatan. Saya harap kalian bisa mengisinya dengan
kita bisa melakukan kegiatan konseling kelompok inilah? Sehabis biasa. Habis KS. Lebih fokus ke ujian. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, adakah yang ingin berdoa? Kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan kita berdoa sama jalan masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.